kita nih yang ikut FKMT itu korban kan tadi bingung nih, ya termasuk kita lah semua lah bingung untuk tadi pengurusan, terus bagaimana nyusun data segala macam. Saya bilang kalau mengenai itu memang kita harus fokus di bagian bawah dulu di kelurahan kecamatan. Iya, Yang terkendala kan betul. di situ. Cuman memang setiap siapapun akan ke kelurahan tadi bisa dipermudah, bisa dipersulit, tapi kebanyakan dipersulit. Tapi dari situ kita juga bisa belajar gimana untuk memecah ini lurah nih yang bermain lama, yang biasa. Pertanyaan saya langsung cepat kalau saya. Solusi kalian apa? Nah, Kalau solusi saya tadi awalnya kalau Supaya lurahnya mau. kalau yang kemarin kalau kejadian sekarang ya yang kelurahan, kalau saya sih tadi mereka kan sebenarnya udah ngasih format nih, ikutin aja format mereka. Solusinya supaya lurah mau. Iya itu cuman kan Apa? sebenarnya format tanda tangannya format yang mereka kasih kan udah mau nih kita. Cuman dibikin formatnya baru lagi sama kita, jadi nggak ketemu. Iya, berarti kalau kamu bikin lagi, lurahnya mau nih. Iya, Sudah bikin dong. iya memang. Ya nah sudah. sekarang Kalau balik. benar, Ini kan saran Pak Tarman untuk Kirai kan. Ah. Nah, sekarang Pak Rofik jelasin ke Pak Tarman biar memperkaya kita bersama. Yang namanya sertifikat tadi itu, kemudian warga ngurus itu, sama ada gitu. aturan-aturan tadi. Kalau sertifikat itu kan aslinya sebelum jadi sertifikat dulunya nih, kenapa itu namanya buku tanah? Pendaftaran pertama itu belum ada cerita disatuin sama surat ukur. Karena sertifikat itu akhirnya jadi sertifikat, itu ada dua bagian, makanya dibilang ada data fisik kata yuridis. Dari dua ini yang selalu diperhatikan kan yuridisnya. Yuridisnya itu dari apa? Dari tadi yang buku tanahnya, asalnya di mana, penunjukannya apa, yang di halaman kedua setelah itu kan paling pojok sini nama NIB, nomor induk bidang, bawahnya ini asal persil, baik itu pemecahan, penggabungan atau konversi. Nah di bawahnya lagi posisi yang paling bawah penunjukan. Nah ini yang bisa kita cari selaknya. Dua antara asal persil sama penunjukan. Selaknya di mana? Selaknya ini biasanya di penunjukan. Kalau memang ada selak dia bermain pemalsuan dokumen, ketahuan asal persilnya. laporkan dong. Iya, asal persilnya. Nah, satu lagi di penunjukan. Penunjukan ini terkadang dia lihat dari awal di surat pengukuran. Jadi pada saat pengukuran itu di situ kalau ke dalam ini secara SOP-nya mereka pengukuran itu pada saat pengukuran itu sebelum petugasnya datang atau itu biasanya mereka punya SK surat tugas tunjuk dari pihak merekanya pas kita itu. Terus secara administrasi mereka bilang gini bahasanya Pak, oke Pak kita setujuin, cuman biaya transport akomodasi Bapak yang pemohon yang nanggung itu di lisan. Itu lisan yang nggak diucap, cuman biaya tarifnya resmi kan tetap sekian. Itu yang bisa sebenarnya ada celah di situ, celah gratifikasi sama ininya. Itu kan masuk yang ke saber pungli seharusnya. Iya, cuman itu kan nggak pernah diungkap sama siapapun. Apa kalau gitu saber pungli bubarin aja ya Pak ya? Nah itu secara langsung kalau resmi nih saya cerita apa yang saya alamin semua. Terus ditambah lagi pada saat nanti setelah dapat surat tugas itu pada saat pengukuran itu bukan berarti diukur fisik gitu aja. Karena mereka ada cara mengukurnya tuh ada 3. Nah 3 selain pakai satelit, terus juga mereka punya namanya peta dasar. Yang peta dasar itu kadang beda antara, kalau di Jakarta tuh beda antara peta tata ruang atau zonase sama peta dia punya sendiri BPM, termasuk sama ini. Pernah saya satuin itu blank sama sekali, akhirnya salah-salahan, baik itu BPN tata ruang sama Menko perekonomian salah-salah, datanya situ yang salah, datanya saya cuman diam aja ngeliatin, terserah saya bilang gitu. Nah di situ aja mereka akhirnya nggak pernah ada koordinasi tuh jatuhnya Pak di situ. Nah sekarang kalau untuk warga Pak Rofik bicara mulai dari kelurahan tadi itu kan mereka nggak ngerti kalau lurahnya nolak, itu apa aja sih data yang diperluin dari kelurahan itu kalau soal tanah? Kalau soal tanah itu ada 4 Pak. Oke. Salah satunya yang jelas minta kita surat rekomendasi dari kelurahan. Iya.
kan namanya peralihan hak itu ada dua sebenarnya Pak. Kalau nggak waris jual beli. Oke. Itu udah jelas cuma Iya. dua kita Iya. punya. Nah kalau bicara tadi peralihan dari waris, Iya. bukan jual beli ya Pak, dari waris Iya. itu kita cuman untuk mengajukan jadi sertifikat. Mhm. Sebelum diukur surat-surat yang harus kita lengkapi satu, jelas fotokopi KTP, KK, Iya. surat keterangan tadi rekomendasi dari lurah, surat keterangan waris, ahli warisnya siapa, Iya. penguasaan fisik, Oke. sama tidak sengketa. Oke. Udah cukup, setelah itu baru ngajuin. Iya. Pengajuan itu masih nanti ada dua, satu pengukuran plus baru pengakuan hak. Ada dua tahapan. Oke. Nah pada tahapan sekarang tuh pengukuran itu tadi harus kesimpulannya ini dulu nih. Syarat yang tadi itu harus dipenuhi, termasuk PBB-nya harus dibayar, PBHTB-nya pajak negaranya juga dibayar. Oke. Itu yang harus nanti. Tapi sebelum itu terjadi pengukuran dulu nih Pak. Oke. Nah pengukuran itu jadi dapat SK seandainya disetujuin, pihak dari BPN akan buat surat tugas sama petugas ukurnya. Iya. Cuman di sini kita juga perlu hati-hati. Terkadang petugasnya ukurnya itu juga kan bisa asal aja, masuk ke dalam arti asal itu. Kadang mereka tadi saya sibuk Pak, ntar aja mundur. Ada kadang kita bayar Pak, lebih dipercepat, tapi nggak menjamin bahwa gambar yang diukur itu sesuai dengan apa yang ada di fisik. Artinya Oke. luas tanah kita umpama 600, Iya. pas diukur ternyata cuma 500 Pak. Bisa jadi tuh ya. Bisa. Itu banyak kejadian Pak. Banyak kejadian. Ya. Gitu Pak. Oke, jadi masyarakat itu yang barusan itu adalah cara ngukur mulai dari kelurahan ya. Iya. Tadi prosesnya ya. Benar Pak. Nah, sekarang terbalik, kalau orang punya masalah tanah itu ngurus di kelurahan tuh biasanya apa aja yang mulai ditanya? Yang tadi tanya Bapak pertama ini tadi asal tanah Bapak dari apa? Oke. Dari waris atau jual beli? Oke, Itu oke. yang selalu ditanya sama lurah. Iya, iya. Kalau memang ternyata dia jual beli, mana Pak jual belinya, aktenya atau kwitansinya, ada PPHTB-nya, pajak segala macam lah. Disatuin tuh Pak, dilihat. Iya. Baru mereka akan mengeluarkan tadi surat letter C atau giriknya. Iya, iya. Kalau ternyata dasarnya masih girik Pak, baru divalidasi sama mereka, cap stempel. Oke. Setelah cap stempel itu dapat, baru kita minta surat-surat 4 surat itu. Oh. Surat rekomendasi atau PM1 istilahnya, Oke. orang pahamnya PM1. Rekomendasi dari lurah, kedua surat tidak sengketa. Iya. Itu biasanya nyatu Pak, surat Iya. tidak sengketa, tidak pernah diagunkan. Iya. Tanah ini tanah apa, negara atau Iya. milik ya ini ada tuh Pak, swasta. Tanah ini bentuknya darat atau sawah itu ada semua tuh Pak di satu surat. Oh iya. Sama surat tidak sengketa. Itu kalau surat yang dipunyai warganya girik. Iya. Nah, kalau yang dipunyainya sertifikat hak milik gimana? Kalau sertifikat hak milik sebenarnya itu kan udah punya kepemilikan Pak, Oke. nggak perlu Balik lagi ke lurah. Iya. Cuma di sini yang perlu dihati-hatikan pada saat kita punya sertifikat itu, Iya. sebenarnya perlu ada namanya validasi atau update Pak. Kan karena bentuknya sertifikat itu kalau masih udah di atas tahun 5 tahun lebih atau 10 Iya. tahun harusnya dilaporkan lagi ke BPN Pak. Oh 5 tahun ya? Karena sesuai peraturan mereka buat itu untuk komplain atau terbitnya sertifikat itu 5 tahun Pak. Kan ada di nomor 11. Tapi warga kayaknya banyak yang nggak tahu Nah ya. itu sosialisasinya nggak pernah sampai ke warga. Pak Pram tahu nggak 5 tahun sekali? Tapi kan tadi seperti kayak Pak Rafiq ya Pak ya. Bilangnya kan sertifikat, berarti sertifikat itu kan ada berapa jenis, kita mesti tahu dulu. Iya, iya. Betul. Jadi yang saya bilang gitu, kasta yang tertinggi apa, yang kedua apa, tiga apa, empat Jadi apa, sertifikat lima itu- yang bawah. Jadi ada sertifikat hak milik yang Jadi, nomor 1. Paling tinggi. Setelah itu di bawahnya hak guna bangun. Oke. Terus apa lagi? Hak pakai. Nah, pakai. Oke. Tadi kalau itu tergantung dari hak pakai ini biasanya hak 10 tahun, pakai 10 usaha, hak pakai lahan. Oke. Nah, itu tergantung Pak nanti dari HPL tuh ya. HPL, HGU. HGU sama hak guna usaha. Usaha, iya. di Tapi bawahnya. bukan HPL Pak, sertifikat itu kan tergantung dari yang tadi asal usulnya Iya. girik. Nah, Girik itu ada girik negara, ada girik apa kan ada. Ada. Kalau girik itu emang ada beberapa Ada macam. macam Pak.
Nah, kalau girik sendiri itu berarti kepemilikan lama. Oke. Itu tergantung dari tanahnya yang sudah tadi, tergantung dari pertamanya awalnya itu apa itu Eigendom Verbonding, masuk tanah bekas jajahan Belanda, atau memang ada awalnya memang dari kepemilikan rakyat. Adat, wilayah. Adat atau wilayah. Nah, itu biasanya larinya tidak dimasukkan tanah negara. Tapi kalau memang jatuhnya dari tanah Eigendom itu memang akhirnya ada putusan yang nomor 10 sama 5. Iya. Tahu nomor 5, Undang-Undang nomor 5 Iya. tahun 60 sama PP 10 tahun 61. Ya, itu Itu masuk atau penggarap ya, hanya penggarap yang tadi penggarap jadi dapetnya girik negara kan. Iya, ada. Cuman kalau di hukum bahasa penggarap itu nggak ada. Oh. Nggak ada istilah di hukum, Pak. Kita juga harus paham di hukum Iya, juga. iya. Karena orang kadang kan, oh saya itu tanah garapan atau ini. Nggak ada. Mereka nggak akan masuk. Oh. Itu yang harus dipahami. Jangan sekali-kali kita Beli compare. tanah garapan. Iya, bilang itu beli saya tanah garapan. Nggak usah bilang aja tanah itu saya beli girik. Letter C atau ini gitu. Itu ada laporan dari ada di kelurahan itu. Ada jangan Pak, bilang. tapi di ujungnya itu ada tercatat bahwa itu girik negara ada. Nah, iya, ada. tercatat. Jadi kita kalau bicara dasarnya dari surat. Oh. Jangan bicara asal dengar istilah. Iya, kita iya. serap terus kita sampaikan. Itu akhirnya jadi belum Ya, Pak. jadi nanti jadinya kalau main girik negara itu adalah hak pakai yang berlaku 10 tahun. Iya. Terus Ada yang 20 tahun. Itu ya bisa gibi kayak gitu 25 tahun 30 tahun nggak ada gitu. Kalau surat hijau sama Pak, itu kepemilikan lama semua, ketitir, petok. Setiap daerah kan beda-beda Pak. Mama Jakarta beda, ada juga di Jawa beda. Ya. Itu nggak semua sama sih Pak. Gitu. Iya. Tergantung dari ininya dari daerahnya sendiri. Makanya, Itu surat hijau tuh Surabaya yang ya, rame ya. Surabaya. Ada kalau yang di Bogor juga ada petok atau namanya ketitir. Di Tangsel juga masih ada ketitir. Masih ada ya Masih ketitir. ada, Pak. Itu yang ngeluarin siapa tuh ketitir Itu petok? tadi istilah kepemilikan lama Pak. Oh. Kepemilikan lama yang dimana waktu itu kan belum seragam nih Pak. Ya. Di istilah di daerah apalagi Indonesia berluas. Nah, itu akhirnya muncullah bahasa-bahasa yang sebenarnya diambil dari bahasa Belanda. Lebih gampang sih Pak. Dari tadi asalnya kebanyakan tuh yang jelas dari Eigendom Verbonding. Eigendom Verbonding. Dari kalau Eigendom sendiri itu kan artinya sebenarnya hak milik. Kalau dia punya tanah Eigendom artinya Verbonding sendiri. Kenapa dia itu sebenarnya pajak? Walaupun sebenarnya kalau kita lihat Belanda itu kan datang ke sini beli tanahnya dari siapa atau dapat Iya, haknya dari betul, siapa kan? Betul. Iya kan? Iya. Kan kalau kita bicara jujur, orang dulu yang ada di sini baru ada negara kan? Betul. Iya. Iya. Iya kan? Jadi- karena yang jadi masalah sekarangnya negara kita kan berdasarkan hukum. Hukum yang diambil hukum Belanda, belum hukum kita. Kecuali kita udah punya sendiri buat undang-undang atau peraturan yang memang ininya Indonesia gitu loh. Oke, sekarang balik lagi nih. Tadi kan lurah udah. Ah. Kalau di kecamatan apa aja Pak Rafiq yang di? Kalau kecamatan tinggal ngelanjutin dari lurah Pak. Iya. Mengetahui aja. Oh semuanya tadi ya. Iya. Ibu Sari. Sama jual beli itu biasanya Kecamatan. ada di PPAT kecamatan ya. Nah, kalau bedanya PPAT sama notaris itu kan sebenarnya awal itu yang satu ditunjuk dari Kemenkumham, satu lagi langsung BPN. Oh, kalau yang langsung BPN? Nah, kalau yang itu biasanya PPAT, kalau PPAT itu tugasnya cuma mencatat atau membuat akta jual beli sementara orang bilang. Itu adanya di kecamatan. Ada PPAT. Orang kecamatan dia? Pejabat akte tanah. Oh. Panjangannya. Kalau notaris itu bisa semua. Seandainya mau bikin tadi dari PPAT ada perjanjian tadi tanah ini sebelumnya dibeli atau harta perkawinan. Takutnya ada sengketa segala Iya. macam itu bisa di notaris Pak. Berarti kalau Pak Rafiq tahu urusan ini sampai hari ini tuh yang namanya perampasan tanah tuh nggak ada di undang-undang ya? Nggak ada Pak. Kan adanya sengketa kan? Nggak, adanya penyerobotan Pak. Iya, kas robot kan fisiknya doang. Nggak, kalau penyerobotan, kalau secara itu di Undang-Undang Pasal 358 sama 126 yang dimaknain penyerobotan itu termasuk semua. Artinya tadi selain fisik plus sama surat.
Hmm. Hmm. Karena nggak cuman diserobot dalam arti fisiknya aja, tapi plus surat, haknya dia dirampas. Iya. Sebenarnya- Padahal kalau bahasanya itu serobot kan cuma di fisiknya doang kan. Iya, tapi kalau dijabarin di hukumnya itu penjabaran banyak, Pak. Gitu. Makanya kalau seandainya kita bilang perampasan, baliknya ke pasal. Karena kan tadi kita di kepentok negara hukum, kita selalu ditanya, Anda merasa apa? Enggak, penyerobotan. Makanya waktu saya bilang kenapa penyerobotan, akhirnya pihak warga kira pernah bilang penyerobotan, itu langsung direspon Oke. sama kepolisian. Berarti sekarang bahasanya kalau perampasan itu bicara dari kemerdekaan, ya kan, anti penindasan, Betul. ya kan, hak asasi manusia. Betul, Pak. Nah, ketika masuk ke hukum itu pasal yang dicari itu di penyerobotan ya. Betul, Pak. Nah, karena kalau sengketa kan beda, sama-sama punya hak milik Nah, kan, iya. punya milik kan. Betul. sengketa. Nah, sekarang kalau kita lihat di persoalan hukum, kelihatannya aparat atau birokrat itu seneng kalau orang itu masuk ke sengketa kan. Iya. Makanya diarahin kalau bisa, kalau bicara sengketa kan jatuhnya tadi sebelum bicara sengketa kan mediasi dulu nih Pak. Nah, kalau pada saat udah diajak mediasi ini, makanya kemarin saya bilang kita kumpulin data, artinya data fisik sama yuridis. Walaupun sering ketika di mediasi itu kan salah satu pihak bisa nggak datang kan. Nah, walaupun nggak datang, tapi minimal kita kan sudah datang nih Pak, ada itikat baik. Nah, dari situ kan muncul ada poin plus. Oh. Nah, ada poin plus, walaupun mereka nggak datang, dari situ kan secara etika, secara ini kita berarti menghargai entah polisi, entah BPN, walaupun mereka kadang nggak datang sendiri. Dari situ kita punya etikat baik nih Pak. Nah, poin kita satu, kedua, dengan data kita ada, kita kan bisa ngejabarin, coba Iya. atau kita kasih kopiannya aja dulu, ngejabarin. Asal dengan perjanjiannya jangan pernah dikasih aslinya dulu. Oke. Nah, kemudian kita lompat dulu Ah. nih dari yang Pak Rofik tahu. Itu kan rata-rata pengalaman yang kita lihat orang tuh diseret ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu semua bukti dan tafsirnya kan lepas dari Iya. pemilik. Ah, Nah, di sisi lain seringkali walaupun udah punya sertifikat hak milik, BPN kan nggak datang, sering ngalamin kan. ah. Nah, ketika terus kalah di pengadilan itu gimana pandangan Pak Rofik dari berdasarkan yang tahu dari BPN? Jangan-jangan BPN kan kecewa juga kan? Iya. Orang-orang Cuman gimana tuh maksudnya ini? kalahnya nih dari pihak korban pemohon apa tergugat? Ya, artinya yang bener itu bisa kalah di Oh, pengadilan. kalah. Iya. Cuman kan sekarang kalau bicara kalah, iya dah. Memang banyak kita udah tahu bagaimana permainan BPN. Ah, Ini kan bicara bukan institusinya tapi oknumnya. Iya, betul, yang bermain. betul. Nah, Betul. di mana oknumnya sendiri itu tadi. Kalau kita balik lagi secara analogi kita samain dengan doktrin TNI, itu kan kita bicara tadi ada senior sama junior Pak. Nah, levelnya itu yang sebenarnya kalau kita mau di BPN itu ada generasi kita hilangkan Pak, angkatan. Biar kenapa? Dari angkatan yang baru, yang benar-benar fresh, yang nggak didoktrin, yang nggak benar itu hilang Pak. Oh, jadi berarti Pak Rofik lihat ada saatnya juga di BPN ini direvolusi lah ya? Iya betul Pak. Oh. Kalau sih saya lebih condong gitu, karena dengan hilangnya angkatan yang ada doktrinisasi dari senior ke ini kan dulu Mengganggu kan orang, terus ya? STPDN, Iya. di mana mereka kan kalau masuk ke situ tadi berpikir gue pengen jadi camat, padahal di camat itu kan dipukulin di situ. Iya, Saya iya. tahu sampai ada yang meninggal, sampai teman saya juga akhirnya jadi stres, akhirnya juga sama doktrin kayak dia. Itu sebenarnya dari situ aja, dari sekolah formilnya mereka aja tuh sebenarnya bisa dihilangin Pak. Karena juga sendiri BPN itu sekarang kan ada sekolah resminya di Jogja Pak. Oke, berarti menurut Pak Rofik, Saya berjalan. ya itu bukunya. Saya mau bicara. Oke, jadi terakhir nih Pak Rofik, berarti menurut Pak Rofik BPN pun sering kecewa ketika yang menurut mereka benar dikalahkan di pengadilan Iya ya. betul. Oke, mudah-mudahan ada perbaikan.